Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nesrina Aidah. Saya dari kelas 5D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman yang saya buat dari buku Ekologi Administrasi dari Anggara untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ekologi Administrasi. Di sini ada dua materi yang akan saya sampaikan. Materi yang pertama yaitu materi tentang upaya pembangunan etika lingkungan, dan materi yang kedua yaitu materi tentang mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi yang pertama, yaitu upaya pembangunan etika lingkungan. Di materi pertama ini memuat beberapa poin, dan saya akan menjelaskan dari poin ke-1 sampai poin ke-5. Poin ke-1 yaitu penguatan misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Pada tahap awal, perlu adanya landasan yang kuat dalam upaya menjaga lingkungan. Landasan ini harus memiliki kekuatan yang memaksa dalam pelaksanaannya. Berkaitan dengan masalah ini, bangsa Indonesia sebenarnya sudah cukup tanggap untuk mengantisipasinya. Selanjutnya, poin yang kedua, yaitu penetapan sikap untuk memerhatikan lingkungan. Pemerintah melalui programnya menetapkan sikap dasar yang sangat memerhatikan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan. Selanjutnya, berdasarkan keputusan Presiden nomor 27 tahun 1975, dibentuk Panitia Inventarisasi dan Evaluasi Kekayaan Alam. Tugas panitia ini adalah menelaah secara nasional pola-pola permintaan dan persediaan serta perkembangan teknologi baik masa kini maupun masa yang akan datang. Hal ini dilakukan dengan tujuan menilai implikasi sosial ekonomis, ekologis, dan politisi dari pola-pola tersebut untuk dijadikan dasar penentuan kebijaksanaan, pemanfaatan, serta pengamanannya sebagai salah satu sumber daya pembangunan nasional. Pada dasarnya, pelaksanaan pembangunan sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara orisinal. Penggalian sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia. Dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang. Selanjutnya, poin yang ketiga, yaitu pemantapan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kesadaran dan kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 atau UU-LH perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Poin yang keempat, yaitu kebijakan berwawasan lingkungan. Berkaitan dengan alam, manusia mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri. Manusia dikaruniai akal budi yang dititahkan untuk menguasai dan memerintah sub-subsistem lain dalam keseluruhan ekosistem, sehingga sering bertindak sewenang-wenang. Manusia menganggap alam sebagai lawan yang harus ditundukkan dan diperbudak untuk memuaskan segala keinginan dan nafsunya. Untuk itu, sudah seharusnya dikembangkan sikap baru dalam memperlakukan lingkungan. Dengan kekuasaannya terhadap lingkungan, manusia tidak dapat melepaskan diri dari keterikan yang lebih kuat dengan cara menjaga keutuhan lingkungan hidup. Selanjutnya, poin yang terakhir, yaitu poin yang kelima, membangun etika lingkungan hidup. Ada beberapa rumusan yang memuat sikap dan tanggung jawab terhadap lingkungan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manusia harus menghormati alam.
Manusia tidak hanya melihat alam sebagai sesuatu yang berguna baginya, tetapi juga memiliki nilainya sendiri. Jika terpaksa mencampuri proses-proses alam, ia hanya melakukan seperlunya dengan tetap menjaga keutuhannya. Yang kedua, manusia harus menanamkan kesadaran akan tanggung jawab khusus terhadap lingkungan lokal sendiri agar lingkungan bersih, sehat, dan alamiah. Yang ketiga, manusia harus merasa bertanggung jawab terhadap kelestarian biosfer. Ia harus mengembangkan kesadaran mendalam bahwa kita, termasuk biosfer, merupakan bagian dari ekosistem yang tidak boleh terganggu keseimbangannya. Yang keempat, solidaritas dengan generasi-generasi yang akan datang harus menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan. Manusia bertanggung jawab untuk meninggalkan ekosistem bumi ini secara utuh dan baik kepada generasi yang akan datang. Yang kelima, etika lingkungan hidup baru memuat larangan keras untuk merusak, mengotori, dan meracuni, mematikan, menghabiskan, menyia-nyiakan, dan melumpuhkan alam sebagian atau keseluruhan. Yang keenam, perlu dikembangkan prinsip proporsionalitas. Pembangunan pasti akan mengubah atau merusak lingkungan baik sedikit maupun banyak. Untuk itu, urgensi suatu program dan akibat kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkannya perlu diperhatikan. Yang ketujuh, prinsip pembebanan biaya pada penyebab. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pihak tertentu akan menyebabkan kerugian bagi seluruh masyarakat. Tidak adil jika seluruh masyarakat harus menanggung akibatnya. Pihak penyebab kerusakan lingkungan harus bertanggung jawab sehingga kerusakan lingkungan dapat diatasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Di materi kedua ini juga terdapat beberapa poin, yaitu poin ke-1 sampai poin ke-3. Di poin ke-1 yaitu ada pola pendekatan filosofis. Pada dasarnya, banyak ajaran filsafat dan agama yang menganjurkan manusia untuk memelihara, menghargai, dan hidup menyatu dengan lingkungannya. Akan tetapi, ajaran-ajaran ini belum menampakkan kekuatan yang efektif karena kerusakan alam masih terjadi. Dalam perspektif pembangunan yang berwawasan lingkungan, manusia dipandang sebagai subjek dan objek pembangunan. Dikatakan subjek pembangunan karena ia merupakan pelaksana pembangunan. Adapun dikatakan objek pembangunan karena sasaran hasil pembangunan pada hakikatnya untuk kepentingan manusia. Dengan kata lain, pembangunan dilaksanakan dan untuk manusia. Pada dasarnya, tujuan pembangunan adalah tercapainya standar kesejahteraan yang adil dan merata bagi hidup manusia. Akan tetapi, pelaksanaan hak dan kewajiban manusia dalam mencapai kesejahteraan harus memerhatikan kelestarian lingkungan alam serta tetap tersedianya sumber daya yang diperlukan. Sumber daya lingkungan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Oleh sebab itu, manusia harus melakukan pengelolaan yang bijaksana, rasional, cerdas, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, poin yang kedua, yaitu pola pendekatan ekologis. Di poin yang kedua ini ada dua sikap, yaitu sikap teknokratis dan sikap dikotomis. 1. Sikap teknokratis. Menurut Frans Magnisuseno, salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah sikap teknokratis. Istilah teknokratis berasal dari bahasa Yunani, yaitu tekne yang artinya keterampilan dan kratein yang artinya menguasai. Secara umum,
Teknokratis artinya keterampilan untuk menguasai sesuatu. Sikap teknokratis pada intinya merampas dan membuang alam dan mengambil semua yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Yang kedua, sikap dikotomis. Sikap dikotomis berarti melihat dan menempatkan lingkungan terpisah dari kehidupan manusia. Sudut pandang kepentingan, sikap ini akan memunculkan perilaku tidak peduli terhadap lingkungan, bahwa lingkungan adalah tempat dan sumber daya. Sikap dikotomis dapat diketahui dari hubungan manusia dan lingkungan. Selanjutnya, poin yang terakhir, yaitu poin yang ketiga, pola pendekatan psikologis. Di poin yang ketiga ini ada dua subbagian. Yang pertama, psikologis lingkungan mendasari perilaku subjek pembangunan yang berwawasan lingkungan. Psikologi lingkungan adalah suatu disiplin yang memerhatikan dan mempelajari hubungan antara perilaku manusia dan lingkungannya. Hubungan yang saling bergantung antara manusia dan lingkungannya pada saat ini akan tampak pada teori-teori yang dikembangkan pada disiplin psikologi lingkungan. Yang kedua, psikologi lingkungan berperan dalam kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan. Secara umum, peranan psikologi lingkungan dalam penentuan kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan meliputi 3 hal, yaitu 1. Fungsi inspiratif. Fungsi inspiratif dimaksudkan bahwa psikologi lingkungan digunakan sebagai dasar petunjuk, pemahaman, dan analisis kritis dalam menentukan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Yang kedua, fungsi daya operatif. Dalam fungsi daya operatif, psikologi lingkungan berperan untuk mengobservasi, meneliti, menguji kebenaran, dan mengamati sejauh mana pelaksanaan kebijakan pembangunan berdampak pada pola perilaku dan gejala yang muncul akibat pelaksanaan kebijakan. Bahkan, psikologi lingkungan dapat berperan sebagai pengontrol pelaksanaan kebijakan pembangunan. Yang ketiga, fungsi evaluatif. Fungsi evaluatif yang dimaksudkan adalah psikologi lingkungan berperan dalam mengevaluasi proses pelaksanaan kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan di video ini. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.